Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'aduh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini, detik ini kita masih dikumpulkan dalam majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dan salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan insyaallah kita ini tetap istiqamah hingga akhir hayat. Amin. Baik, ikhwan fillah, hari ini ada nggak tahu nih, ada ustaz kita datang. Biasanya BBM-an, BBG. Baik, kali ini Ustaz kita akan memberikan tema menata jiwa dalam meniti Sya'ban. Insyaallah detik-detik ini tinggal menunggu hari ya, sekitar 2 mingguan ya, pas THR. Baik, tidak asing lagi di samping saya Ustaz yang berrezeki besar, guru besar kita juga, imam besar, semuanya besar, kecuali aneh nggak dikit. Baik, untuk penonton nih yang 2000 orang kurang satu, panggilin teman-temannya dong. Ini bagus materinya loh, dikit lagi, apalagi ketemuan ya kan. Baik, sebelum acara kita mulai, marilah kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayyan min tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini, walaupun mungkin begitu banyak aktivitas kita yang diemban oleh kita semua di tempat ini, namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di majelis yang penuh keberkahan. Semoga apa yang antum sekalian lakukan adalah semata-mata karena Allah dan akan diberikan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala nantinya. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik qudwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan segala sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa istiqamah dalam mengamalkan sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Wa ba'd, yang pertama adalah umumnya kita melakukan kajian Islam Zuhur Indosat hari Kamis ya. Namun karena satu dan lain hal, maka kemudian hari ini, hari Rabu, kita majukan, mengingat sudah semakin dekatnya kita dengan program Ramadan. Dan insya Allah kini yang terakhir itu akan dilakukan pekan yang akan datang, insya Allah tetap di hari Kamis bersama Ustadz Abdul Razik. Dan nanti kita akan masuki agenda di bulan Juli itu sudah mengikuti flow-nya daripada panitia Ramadan. Dan insya Allah nanti yang akan menjadi narasumber pada saat kegiatan tarhib adalah Al-Mukarram Kiai Haji Azami Samil Jazuli ya. Dan harapan kita mudah-mudahan kita semua dimudahkan dan semakin diberikan kekuatan untuk semakin dekat menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Yang kedua, oleh karena itulah maka penting bagi kita kiranya bagaimana kondisi-kondisi kita di tengah bulan Sya'ban ini. Karena umumnya kalau kita mengetahui banyak di antara kita yang mengabaikan bulan Sya'ban. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam
pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, yakni antara bulan Rajab dan bulan suci Ramadan. Kenapa dikatakan banyak dilalaikan? Karena bulan Rajab adalah masuk dari salah satu dari 4 bulan haram, min ashhuril hurum. Dan sementara bulan suci Ramadan adalah merupakan bulan yang amat ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Maka inilah alasannya kenapa kalau kita umumnya menyambut datangnya bulan suci Ramadan, kita enggak menggunakan kata ahlan wa sahlan, ya. Karena maqam marhaban itu lebih mulia, lebih tinggi daripada sekedar ahlan wa sahlan. Enggak ada ceritanya ada spanduk ahlan ya wa sahlan ya Ramadan, ya. Kenapa? Karena ternyata kalau ahlan wa sahlan ini adalah kalau kaitannya kita sedang asik-asiknya nih, ya, mungkin bercengkrama dengan keluarga, kita sedang asik mengerjakan sesuatu di tempat kita. Kemudian datang seseorang yang mungkin ini tidak termasuk orang yang kita tunggu. Maka like or dislike kita akan mengatakan ahlan, ya, selamat datang. Tapi kalau marhaban adalah misalkan kita sudah lama tidak berjumpa dengan orang tua kita, baik umi kita ataupun abi kita. Nah, kemudian ada informasi bahwa esok hari mereka akan datang ke rumah kita. Dan ketika kita amat menanti-nantikan, begitu mereka keesokan harinya datang, yang keluar kalimatnya bukanlah ahlan wa sahlan, tapi marhaban ya abi, marhaban ya ummi. Jadi konteks marhaban di sini adalah sesuatu yang amat dinanti-nantikan, berbeda dengan sekedar rutinitas belaka. Maka Ramadan konteksnya adalah satu bulan yang amat dinanti-nantikan oleh kita sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan begitu banyak keutamaan-keutamaan dan kelebihan-kelebihannya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Di antaranya dikatakan dalam satu hadis Nabi yang artinya dari satu waktu sholat ke waktu sholat, dari waktu Jumat ke waktu Jumat berikutnya, dari waktu Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah masa digugurkannya dosa-dosanya kepada Allah selama dia tidak berbuat syirik. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ramadan adalah bulan penggugur dosa-dosa kita. Dan di sisi yang lain bahkan Ramadan bertabur kebaikan-kebaikan, ya. Begitu mulianya Ramadan, bahkan sampai di bulan Ramadan amal-amal kita pahalanya dilipat gandakan. Yang wajib dilipat gandakan hingga 70 kali lipat, yang sunnah dianggap yang wajib, bahkan desah nafasnya orang yang berpuasa dianggap berzikir. Bahkan, ya walaupun ini dhaif, dikatakan tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Tapi mudah-mudahan nanti jangan sampai pemahaman hadis yang di bagian ujung ini dipakai kalau kita datang majelis taklim. Kita datang pas giliran kaisar gitu ya. Niatnya sih dia nggak penting siapa ustadznya, ya. Dia nggak penting apa isi materinya. Yang penting dia dapat pojokan. Dia dapat senderan, nggak kelihatan nama ustadznya. Jadi selama ustadznya ceramah, maka selama itu juga dia istirahat. Maka ikhwan akhwat sekalian dirahmati Allah, maka kembali lagi kepada bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia. Padahal bulan Sya'ban ini juga memiliki begitu banyak keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan. Karena sebetulnya hakikatnya adalah semua waktu adalah baik. Tapi konteks Sya'ban di sini, Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan, sedikitnya ada 5 kebaikan dalam bulan Sya'ban setara dengan daripada jumlah huruf daripada bulan Sya'ban itu sendiri. Karena kalau kita eja, bulan Sya'ban terdiri dari berapa huruf hijaiyah? Gimana sekalian? Ada berapa huruf? Tadi baru disebutin ya, 5. Yang pertama adalah huruf shin. Yang kedua ain. Kemudian ba. Kemudian naik ke atas alif, dan yang terakhir nun. Maka Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan, shinnya ini bil makna syarafa wassalamah, yaitu kemuliaan dan keselamatan bagi orang-orang yang mereka memiliki iman di dalam dada. Bukan hanya itu saja, bahkan dikatakan al-izzah, ya. Ainnya adalah al-izzah. Seorang yang muslim itu punya harga diri,
dia senang atau lagi kondisi susah, bahagia atau lagi galau, maka dia selalu dalam kondisi mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Maka bagi kita, seorang muslim, seorang mukmin pantang untuk galau ya. Dan kalau dilihat dari depan ini, insya Allah nggak ada yang galau ya, kecuali moderatornya doang nungguin THR kan. Nah, ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, kenapa? Karena ini ada alasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya. Dan janganlah kalian lemah dan janganlah kalian sedih, karena sesungguhnya kalian adalah paling tinggi derajatnya di sisi Allah jikalau kita beriman. Maka sebetulnya salah satu alasan kita hari ini banyak yang gelisah, banyak yang galau, banyak yang hidupnya kemudian tidak memiliki arah, umumnya karena imannya bermasalah. Tapi sebaliknya bagi orang-orang yang beriman, begitu luar biasa Allah Subhanahu wa taala memberikan keberuntungan-keberuntungan. Karena dikatakan di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Yaitu mereka orang yang salatnya khusyuk dan juga mereka senantiasa meninggalkan apa-apa yang menurut mereka tidak bermanfaat. Maka hari ini kita kadang-kadang suka salah meletakkan skala prioritas di dalam aktivitas kehidupan kita. Kita kadang-kadang kalau sholat, Masya Allah ya, kalau dibilang sudah dekat sama khusyuk, sejauh ini sholat kita udah khusyuk atau masih jauh dari khusyuk kira-kira? Selama ini sholat kita udah khusyuk atau masih jauh dari rasa khusyuk? Rasa-rasanya masih jauh ya. Kenapa? Kadang-kadang kalau sebelum sholat kita nyari dompet, kita nyari apa sesuatu yang kita lagi cari lah begitu ya. Tapi begitu giliran sholat, Allah, keinget ya Allah itu dompet ditaruhnya di sana. Jadi ingatnya pas giliran sholat. Termasuk apa-apa yang kita pikirin muncul semua, padahal baru kita takbiratul ihram. Maka sebetulnya Imam Al-Ghazali sudah memberikan salah satu tipsnya kepada kita. Ada 6 panduan kalau kita ingin sholatnya khusyuk. Tapi kalau dilihat dari depan ini, insya Allah nggak perlu disampaikan lagi ya, karena insya Allah sholatnya udah khusyuk semua. Kira-kira masih perlu apa gak usah ya? Maka Imam Al-Ghazali menyampaikan ada 6 tahapan. Yang pertama istihdarul qalbi, menghadirkan hati. Kita kalau sholat, yang penting adalah bagaimana memulainya dengan menghadirkan hati-hati kita. Termasuk dari wudhunya, termasuk dari niatnya, sampai kemudian kita memulai ibadah sholat. Tapi sayangnya kebanyakan kita, kalau giliran mulai wudhu, masih ada di antara kita yang sering bercanda. Masih ada yang ngobrolin bisnis sembari wudhu gitu. Ya jeng-jeng itu loh, tasnya ini udah ada obral 50% loh. Padahal dia sambil wudhu gitu. Maka gimana dia mengharapkan bisa menghadirkan hati saat bertemu Allah? Para salafun saleh sebelum kita, setelah wudhu itu muka mereka pucat. Sampai kemudian pernah ditanya oleh murid-muridnya, wahai Syekh, kenapa antum kemudian berwajah pucat setelah melakukan wudhu? Maka dikatakan, bagaimana aku tidak pucat, sementara aku akan segera bertemu dengan Rob yang telah menciptakan diriku. Tapi hari ini kita wudhu sembari bercanda ya. Maka kita dengar kadang-kadang ada anak-anak tuh giliran wudhu bercanda ketelan peniti gitu kan. Ya ada yang ketelan jarum pentul ya. Tapi di sini mudah-mudahan jangan sampai kan begitu. Ya, kalau linggis itu bahaya juga ya. Ya, padahal kalau bayi aja telentang dia ya nggak mati gitu ya. Baik, ikhwan sekalian yang dirahmati Allah. Maka istihdarul qalbi ini akan kemudian begitu wudhunya sudah baik, maka ketika dia niat untuk mulai ibadahnya juga sudah berbeda. Dia akan menghadirkan hatinya, terlepas dia mau melafazkan atau tidak. Karena kadang-kadang ada di antara kita yang meletakkan pro dan kontra. Ustaz, niat itu apa perlu disebutin apa enggak? Maka jawabannya, niat adalah kerja hati. Kalau kita kemudian mengucapkan usolli fardhu dan seterusnya, itu bentuk tauhidun niyah, bentuk kepenguatan daripada niat itu sendiri.
Yang penting jangan kemudian dia niat, dilafazkan, didengarkan sama orang lain. Ya. Jadi cukup untuk diri kita, ya, menghadirkan hati. Ya, jangan sampai begitu kita Allah, ya sampai kagak jadi gitu ya. Karena ngerasa hatinya belum ada. Allah 2 kali juga enggak jadi begitu. Ya begitu kali ketiga Allah dia putar-putar. Allahu Akbar. Nah, kayak begitu kan, itu namanya cari perkara. Gitu. Istihdarul qalb. Yang kedua, kalau sudah punya istihdarul qalb, bagaimana sholat yang khusyuk, kata Imam Al-Ghazali, adalah at-tafahum. Dia paham dari semenjak dia niatnya, semenjak dia takbiratul ihramnya, baik sampai apa yang dibaca serta makna dari gerakan yang dia lakukan. Maka kita ini salah satu sebab sholat kita nggak khusyuk. Kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Padahal saat kita takbir Allahu Akbar, maka artinya Allah Maha Besar, selain Allah adalah kecil. Setelah kita bertakbir kepada Allah, apa yang kemudian kita baca? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan seterusnya, ya. Ada Allahumma ba'id baini wa baini minal khataya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Itu juga boleh. Tapi kemudian bagaimana menghantarkannya sampai kepada Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal muslimin. Dan kemudian kita masuk innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta. Maka barulah setelah itu kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Gimana rasanya? Dibandingkan kita Allahu Akbar, ya kadang-kadang ya kita pas ngimamin ya rasa ragu kan ada gitu kan. Pas kita ngimam, pas kita sholat sendirian, kadang-kadang lebih cepat pada saat sholat sendirian daripada berjamaah. Bahkan termasuk kalau kita berjamaah, suka kita ngitung-ngitung. Kalau ustadz yang ini biasa kalau udah baca rada lama gitu. Ya kalau di Ar-Rayyan udah ketahuan tuh, ya. Kalau ustadznya kepanjangan dikit baca, itu ada alarmnya, deheman gitu. Dari ujung pojok sampai ujung pojok ngedehem semua. Padahal nggak ada yang perlu didehemin gitu kan. Cuman maknanya adalah ustadz udah jangan panjang-panjang, ruku kan gitu. Makanya ini kenapa? Karena kita nggak paham. Nggak pahamnya kenapa? Karena kita sama Qur'annya juga jauh. Maka kalau aneh tanya nih sama teman-teman di Daan Mogot, ada nggak yang khatam Quran 30 juz sehari semalam? Kalau lihat dari depan nih tampangnya meragukan semua. Gitu. Jangankan 30 juz, Ustaz, 1 juz aja kadang-kadang sebulan kita nggak kelar, betul? Ya, sejuz itu kelar kalau pas bulan Ramadan doang sehari, ya. Tapi kalau di luar Ramadan sejuz rasanya berat banget, betul apa enggak? Betul apa enggak? Makanya bahkan qiyamul lailnya kalau dilakukan sendiri, mohon maaf, pasti standarnya juga standar juz amma, ya. Kuliah sama kulhu mulu, karena yang hafal cuma itu doang, gitu kan. Tapi kalau yang kita udah punya hafalan, Masya Allah, kita merasa nikmat, mau sendirian, mau jamaah, itu adalah kenikmatan kita. Kita lagi ngomong sama Allah. Maka inilah alasan kenapa kita tidak menikmati sholat kita. Ya, maka karena kita tidak memahami apa yang kita baca, tidak memaknai apa yang kita lakukan dalam gerakan. Maka salah satu contoh saja, gerakan sholat ketika kita sujud. Kalau kita lihat yang namanya sujud ini, secara maknawi kira-kira apa yang bisa diambil sebagai sebuah pelajaran? Merendahkan diri di hadapan Rabb yang Maha Tinggi. Kenapa? Nih otak yang kita bangga-banggakan, sekolahin tinggi-tinggi, S1, S2, S3, S apa lagi. Tapi begitu dia berada saat melakukan sujud, ternyata dia lebih rendah, mohon maaf, dari tempat kita mengeluarkan kotoran. Tapi ternyata itu bukan hanya sebuah gerakan. Karena ternyata secara ilmu medis, saat kita sujud, maka sebenarnya kita mengalirkan darah dari tempat di mana darah itu dipompa dan kemudian dialirkan ke bagian wajah kita. Makanya inilah yang kemudian dikatakan orang-orang yang sering melakukan sholat malam,
Kemudian ada yang namanya min athari sujud. Terlihat dari wajahnya bekas sujudnya. Bukan cuma sekedar ada hitamnya doang di jidatnya. Ya. Karena yang akhwatnya, Ustaz, kalau gitu berarti saya nggak ada min athari sujud ini gitu. Justru kalau akhwatnya yang rajin sujud, dia nggak pakai makeup aja kelihatan cantik. Kok yang cantik yang ini yang belah kiri ini bahaya juga ya. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah. Maka ini ternyata bukan hanya dilakukan oleh seorang muslim, subhanallah. Kalau kita pernah baca buku Insight of Happiness atau Happiness Insight, ada seorang wallahu alam dia muslim ataupun bukan, dia menceritakan salah satu gerakan orang biar bisa bahagia hidupnya, dia melakukan gerakan sujud, tapi tangannya tidak dilakukan sebagaimana sujud, tapi diarahkan ke belakang. Ternyata Islam jauh lebih daripada apa yang mereka lakukan. Ini adalah sebuah gerakan yang memiliki nilai baik untuk kesehatan kita. Bukan hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental kita. Makanya ada juga terapi gerakan sholat. Ya. Bahkan orang-orang di luar negeri, mereka nggak melakukan sholat, tapi gerakannya sebagaimana sholat. Maka inilah alasan kenapa kita kemudian tidak memaknai gerakan kita. Kita gerakannya itu ke susu, ya. Sebentar-sebentar Allahu Akbar, garuknya, ya. Pindah lagi ke sini, ya. Kadang-kadang membersihin sedikit, ya kan. Ada yang pakai kaki geser-geser, ya. Ya kalau buat Syafi'iyah itu udah batal 3 kali gerak, ya. Kalau yang enggak juga ya bukan berarti kemudian gerak-gerak mulu. Kapan dia bisa khusyuknya? Kan gitu. Dan ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, setelah at-tafahum, bagaimana kita kemudian juga memiliki yang namanya at-ta'zim. Jadi kalau sholat itu kemudian bisa khusyuk, kata Imam Al-Ghazali di antara kiatnya, setelah istihdarul qalbi, kemudian at-tafahum, dia at-ta'zim. Bagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia bertakbir saat akan ruku, Allahu Akbar, apa yang kita baca? Subhana Rabbiyal apa? Azimi apa ala? Ya ragu-ragu amat ini jawabnya. Berarti bukan itu yang biasa dibaca ya. Apa yang biasa dibaca? Ya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Boleh ya. Atau jangan-jangan kita selama cuma subhanak doang ya. Subhanallah ya. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd ya. Ya padahal kalau kita baca, kita maknai subhana rabbiyal azimi wa bihamdik. Maha suci engkau ya Allah, karena sesungguhnya engkau adalah Rabb yang maha agung dan segala puji hanya bagimu. Kalau kita faham keagungan Allah, ya Allah ya Karim. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Jadi Allah itu menciptakan khalaqa sab'a samawatin tibaqa, menciptakan 7 petala langit. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, enggak ada cercaknya daripada apa yang telah Allah jadikan. Dan semua itu berada dalam kondisi seimbang, bukan enggak seimbang. Makanya dikatakan futur di situ bermakna kalau kita tadinya lagi semangat, enggak semangat, namanya futur. Lagi ngaji, semangat, terus nggak semangat ngaji, futur. Ibadah, baca Quran, tadinya semangat, terus nggak semangat, futur. Maka ciptaan Allah nggak ada yang futur. Justru semakin hari, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu makin berkembang. Dan ini dibuktikan oleh ilmu ilmiah, ilmu pengetahuan dan teknologi ilmiah, bahwa hakikatnya dunia ini terus berkembang. Ya. Maka ada istilah, di alam semesta ini kita mengenal dengan istilah ruang hampa. Tidak ada apa ya pun yang kita lakukan terhadap sebuah pekerjaan kecuali itu akan berdampak kepada diri kita. Dan kembali lagi kepada konteks keagungan Allah. Kalau hari ini kemudian ada yang mungkin pernah dikutip dari sebuah kisah ketika Imam Abu Hanifah berhadapan dengan seorang zindik. Ya, seorang zindik itu adalah dia bukan Islam, yang kemudian dia berseteru dan berdialog secara terbuka kepada Imam Abu Hanifah. Ditanya, wahai Imam Abu Hanifah, apakah Anda meyakini keberadaan Tuhan Anda? Ya.
Apakah Anda dapat melihatnya? Enggak. Karena Allah Maha melihat lagi Maha mengetahui. Apakah Anda bisa memegangnya? Oh, enggak bisa. Karena Allah tidak menyerupai siapapun. Maka kemudian bagaimana Anda bisa beriman dengan Tuhan Anda? Dijawablah oleh orang zindik. Apakah Anda bisa mengatakan bahwa Anda memiliki akal? Ya. Pertanyaannya, Anda bisa nggak megang akal Anda? Ya nggak bisa. Ngelihat akal Anda? Ya nggak bisa. Terus kalau begitu, apakah Anda layak mengatakan Anda berakal? Ya. Jadi disinilah esensi daripada sebuah keimanan terhadap kebesaran Allah. Jangan kita kemudian sibuk dengan zatnya, tapi sibuklah dengan apa yang menjadi ciptaan yang Allah berikan kepada kita sebagai sarana mengikatkan tauhid kita kepada Allah. Maka dari situ kita akan merasakan keagungan Allah, ngelihat tangan kita, ya Allah ya Karim, ya. Tangan kita ini katanya, ya, supaya ini kelihatan masih ada yang agak sedikit setengah terlelap begitu ya. Saya mohon kesediaannya, ya sama-sama kita lihat keagungan dan kebesaran Allah ya. Sekarang saya mohon kesediaan angkat tangan semuanya Bapak Ibu. Ya. Nah setelah itu lihat ya baik-baik ya. Kabarnya di ujung-ujung tangan kita ini terdapat simpul-simpul saraf yang itu akan berpengaruh kepada seluruh organ-organ tubuh kita. Sekarang saya minta kesediaannya untuk disatukan kedua tangannya. Ya. Setelah itu kemudian kita coba ya, gesekan seperti ini sedikit lebih cepat, ya, lebih cepat. Sekarang letakkan di bagian mata kita. Ya. Ya, kira-kira yang ngantuk kira-kira bisa lebih segar. Ya. Sekarang yang kedua, ya, yang kedua. Oke. Ya, lebih kencang lagi. Sekarang letakkan di punggung kita. Yang mungkin tadi malam tidurnya gara-gara bantalnya salah, nyalahin bantal. Ya. Nah, gara-gara nonton Spanyol kalah. Ya. Ya, sekarang yang terakhir, kira-kira sekali lagi. Baik, lebih cepat. Lebih cepat sekarang letakkan di dagu kita. Dagu. Ya. Jadi dagunya di mana Bapak Ibu? Dagunya di mana? Ya. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Ya. Kenapa kita meletakkan tangan kita di dagu? Dagunya kenapa letakkannya di sini? Padahal dagu di bawah. Ya. Kenapa? Fokus ke depan, nggak fokus. Ya, intinya kita melihat apa yang sering terlihat oleh kita. Kita menilai orang dari apa yang terlihat, bukan dari apa yang tidak terlihat. Dalam kaitannya dengan ketauhidan Allah, maka kita melihat apa yang menurut rasio kita itu masuk akal. Padahal boleh jadi ketika kita meyakini keagungan Allah, itu sesuatu yang melampaui daripada akal kita yang terbatas. Dan ikhwan akhwat sekalian dirahmati Allah, kalau sudah punya yang namanya at-ta'zim, lahirlah al-haibah. Al-haibah ini artinya hampir dekat dengan al-khawf, takut. Tapi takut di dalam hal ini, kalau kita takut sama makhluk, contoh mbak-mbaknya nih, takut sama kucing, maka kalau ketemu kucing dideketin apa dijauhin? Jauhin. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau kita takut sama Allah, apa kita menjauh dari Allah, apa justru mendekatkan diri kita kepada Allah? Justru kita mendekatkan diri. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Justru semakin kita lagi ada masalah, kita takut kesalahan-kesalahan kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka semakin seringlah kita bertaubat. Semakin seringlah kita minta ampun kepada Allah. Termasuk di bulan Sya'ban ini. Makanya di antara ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk bersegera bertaubat kepada Allah ada dalam surat Ali Imran. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegera kalian menuju ampunan Rabbmu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kekuasaannya seluas langit dan bumi, yang surganya memiliki surga yang luasnya seluas langit dan
bumi. Yang diperuntukkan untuk siapa? Diperuntukkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Maka iman ahwas sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita memiliki rasa takut kepada Allah. Yang kelima, Imam Al-Ghazali menyampaikan bagaimana panduan kalau kita sholat khusyuk adalah kemudian memiliki yang namanya sikap ar-roja. Ar-roja ini artinya harap-harap cemas. Ya. Kita nggak tahu kalau kita sholat tadi itu, zuhur yang sudah sholat, apakah sholat kita diterima apa enggak. Dan kita nggak tahu apakah setelah sholat zuhur tadi, kita masih bisa ketemu dengan waktu asar. Maka orang yang kalau kemudian kita tahu, misalkan begini, ada seseorang yang sakit, ketika dokter mengatakan, Bu, Pak, Anda divonis, ya, Anda divonis cuma punya waktu hidup 3 hari lagi. Kira-kira kalau dia divonis mati 3 hari lagi, sholatnya benar apa enggak? Bahkan tiap sholat nangis mulu urusannya. Ya Allah, ini waktu saya tinggal 3 hari, maafkan segala dosa dan kesalahan saya. Begitu juga sama orang yang kalau pas divonis mati di penjara gitu kan. Begitu udah divonis mati, maka ibadahnya biasanya meningkat. Tapi sekarang kita tanya, pernah nggak kita menciptakan perasaan itu saat kita sholat selama ini? Kita ngerasa aman, oh besok kita masih bangun lagi kok. Oh kita masih bisa kok nanti sholat asar. Padahal belum tentu apa yang kita lakukan ini sudah diterima oleh Allah. Maka sisipkan yang keenam, kata Imam Al-Ghazali, al-haya dalam ibadah sholat kita. Malu. Malu kalau sholat kita itu masih banyak cacatnya. Malu kalau sholat kita masih jauh dari sempurna. Malu kalau sholat kita masih senang dilihat orang, ya. Padahal Allah mengecam tuh, ya. Di antaranya orang yang sholat namun mendapatkan neraka wail kalau dia sholatnya selain lalai, dia ingin dilihat orang, ria. Maka ikhwan Allah sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah 6 tahapan. Kalau kita punya, insya Allah menurut Imam Al-Ghazali adalah salah satu jalan agar ibadah sholat kita menjadi khusyuk. Maka kalau kita sudah sholatnya khusyuk, kembali kepada pembahasan kita tentang Sya'ban, maka harusnya kita punya al-izzah. Apa hubungannya sholat sama al-izzah? Karena sholat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa hari ini yang namanya perbuatan keji dan munkar makin berkurang apa makin banyak? Makin berkurang apa makin banyak? Ya, dari yang kejahatan kecil-kecilan sampai aktivitas kejahatan yang gede-gedean. Dan sedihnya kadang-kadang namanya nama muslim, ya. Ada yang namanya Ahmad, ya kan? Bahkan sama sifat Nabi, Fatona, gitu kan. Ya kita cukup sampai di situ bahasanya. Nggak masalah yang lainnya itu urusan yang media lah, ya. Tapi akhirnya kita sering. Kemarin ada presenter pembawa acara namanya Raffi Ahmad, ya kan namanya nama Islam semua. Tapi kenapa kemudian labeling yang nempel tuh jadi labeling yang kena narkoba, ada labeling yang kena korupsi, ada labeling yang macam-macam. Belum lagi yang terakhir, sekarang Ani istri kesekiannya yang subur nggak mau dijemput sama bapaknya. Ini kayak cerita sinetron aja makin lama ini. Udah, kan saya udah ceraiin, sudah tidak lagi lebih dari 4 gitu. Namanya wanita, apalagi kalau dulu pernah punya trauma, ya. Nggak gampang hilangin trauma, betul apa enggak? Makanya mudah-mudahan kalau wanita itu dia punya pasangan betul-betul satu jiwa. Tadi lagi baca buku cakep banget tuh, ya. Tapi insya Allah nanti lain waktu kita bahas tentang salah seorang ulama. Dia seorang ahli fikih, ahli qadi, ya, hakim pada zaman-zaman sebelum sekarang. Dia punya istri, ya Allah. Istrinya hidup selama dia 20 tahun, dia cuma sekali nyerca kezaliman istrinya, kelalaian. Tapi dia ngerasa salah banget. Kalau sekarang kita nikah, berapa kali frekuensinya sehari, seminggu ribut sama istri sama suami. Ya Allah, ya kan. Kalau ini udah bahaya, ini udah diperahara, diambang kehancuran rumah tangga gitu.
Ini kenapa? Karena kita tidak melandasinya dengan nilai-nilai agama. Termasuk bahkan, ya ini lagi, tadi kalau baca buku, jadi pas tadi kebetulan dengar kisah Imam Abu Hanifah. Ya. Ternyata Imam Abu Hanifah ini lahir dari seorang rahim ibu yang juga luar biasa. Ya, jadi ceritanya, itu ada seorang pemuda yang dia lagi makan apel. Tapi begitu dia makan baru setengah, ya kan? Begitu dia makan setengah, wah ini pasti apel ada yang punya, karena dia lagi nyusurin sungai dengan temu apel tuh kan. Maka dia bilang sama yang jaga kebun, wahai tuan, ini saya pengen minta kehalalan nih, udah makan setengah, wah ini saya nggak bisa ngasih keputusan. Tuh yang punya rumahnya di belah sono di tengah kota, datanglah. Maka begitu sampai di tempat majikan dari sang pemilik buah apel itu dikatakan, saya mau minta kehalalan. Wah nggak bisa, kata majikan itu. Kata yang punya pohon apel, kamu boleh saya berikan kehalalan asalkan menikahi anak saya. Wah kok begitu pak? Ya karena anak saya bisu, buta, tuli. Wah BBT ya, B2T. Bisu, buta, tuli. Sekarang kira-kira nih kalau ditanya sama ikhwan, gara-gara makan apel setengah disuruh nikah sama perempuan kayak gitu, mau apa kagak? Mau apa kagak? Ngomong enggak? Ya, karena yang udah nikah nggak mau jawab lagi, karena ini kelihatan dari depan mazhab satu istri doang ini. Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Maka si pemuda itu, oke, kalau memang itu semoga Allah meridhoi dari apa yang sudah saya lakukan. Singkat kata, jadilah nikah. Nah, begitu nikah malam zafaf itu. Begitu dia zafaf, dia katakan cuma satu kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahunya ada jawaban sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, katanya bisu, kok bisa ngomong? Katanya tuli, dia bisa dengar. Ya. Terus katanya buta, dia menghampiri tanganku. Maka dijawablah oleh istrinya, bahwa aku ini adalah seorang anak yang dididik dengan agama yang baik oleh orang tuaku. Mataku buta karena tidak melihat hal-hal yang pernah diharamkan oleh Allah. Telingaku tuli karena aku tidak pernah mendengar hal-hal yang negatif. Dan aku dikatakan tadi apa? Bisu karena aku tidak pernah berkata-kata dusta. Ternyata begitu dibuka wajahnya, cantik melebihi Miss World 2014. Melampaui ya. Yang kayak begini kan harus melampaui. Jangan kita gila Miss World rame ya. Ini pokoknya kalau bayangan Miss World itu kan, wah dia aprak-aprakin semuanya itu kan. Ya, jadi dia bukan lagi buta, bisu, tuli, emang bener-bener kekurangan bahan pakaian. Harusnya yang bagus itu yang kayak model begitu. Dia menjaga auratnya, taat terhadap suaminya, masya Allah. Ya. Itu benar-benar bidadari surga. Ya. Di dunia dan insya Allah bidadari surga di akhirat. Ya. Mudah-mudahan yang akhwatnya bisa jadi itu, yang ikhwannya mudah-mudahan punya. Ya. Kalau yang udah satu, ya dijaga dah. Kalau mau nambah lagi izin dulu kan begitu. Ya kalau yang belum buru-buru, masa udah berapa kali lebaran masih bujangan. Ikhwan akhwat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya Allah ya Karim, hidup orang yang beriman itu dia punya harga diri. Dengan salatnya itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Al-izzah al-bir, ya. Jadi al-birru ini artinya adalah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang beriman, bukan minum bir gitu. Walaupun pernah waktu itu guru kehidupan kami menasehati ada seorang kawannya itu yang bekerja di minuman keras ya. Dia bilang, "Mas, buat apa sih punya uang banyak kalau sampean setiap hari memproduksi bagian dari orang-orang yang memproduksi pekerjaan menyediakan minuman keras?" "Oh Pak, jangan salah dulu. Saya kerjanya nggak langsung di bagian produksi, ya. Saya kerjanya di bagian akuntansi. Bahkan kalau saya aktif di rohisnya, bahkan sekarang kita lagi buat masjid namanya Masjid Al-Bir." Ya, ini jokes aja ya. Artinya kadang-kadang ada orang yang melegitimasi sebuah perbuatan haram, sebuah perbuatan yang salah dianggap seakan-akan benar. Ya. Maka bagi orang yang beriman, al-bir itu akan terus menerus, ya, kebaikan-kebaikan. Kemudian
Bukan hanya albir, tapi juga kemudian dia punya ulfatun, lemah lembut. Jadi saat di bulan Sya'ban seperti ini, bagi orang yang beriman justru kan ada orang-orang di sekitar kita, baik ahli keluarga kita, baik tetangga kita, baik teman kerja kita, itu melakukan kesalahan. Karena esensi kita kebersihan jiwa, justru harapannya saat Ramadan kita sudah bersih. Tapi kita kan masih terbalik. Kita salam-salaman itu sebelum Ramadan apa udahan Ramadan? Udahan Ramadan. Oh, udahan Ramadan ya. Padahal yang bagus itu bagaimana kita bersalam-salaman, bermaafan itu sebelum Ramadan. Karena apa? Kalau kita pernah punya salah, harapannya begitu kita nanti masuk Ramadan, jiwa kita sudah minimal sesama makhluk sudah beres. Sehingga ketika saat Ramadan, bagaimana mengelola hati kita bersama Allah. Dan insya Allah harapannya ketika kita berada di bulan Sya'ban ini juga banyak menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini supaya apa? Dapat yang namanya an-nurun, ya, cahaya. Cahaya bagi orang beriman salah satunya adalah cahaya ilmu, ya. Karena ini nanti juga adalah merupakan bagian persiapan sebelum kita masuk bulan suci Ramadan. Jangan malas-malas kita datang ke majelis ilmu, enggak ada ruginya. Bahkan dikatakan oleh Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa orang yang memudahkan jalannya menuju majelis ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Apa susahnya jalan dari gedung A1 ya, B1, B2, C ya, D sampai ke sini gitu. Sayang kalau ustadznya udah datang nungguin jamaah. Kalau dulu kita ngaji, kita datang sebelum ustadznya, nungguin datangnya ustadz. Makanya ilmunya berkah insya Allah. Tapi bukan berarti ustadz kalau gitu berarti ilmu kita nggak berkah siang ini. Enggak, bukan begitu juga. Supaya ada perbaikan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita datang lebih dulu dari ustadznya, berarti ada azab, berarti ada niat, berarti ada kesungguhan. Dan yang namanya kesungguhan itu manjada wajada, maka dia akan mendapatkan buah dari kesungguhan itu. Ya. Jangan bilang Thomas Alva Edison itu nggak paham konsep manjada wajada. Kalau misalkan dia berhenti pada percobaan ke-999, mungkin hari ini kita belum ketemu yang namanya listrik. Tapi ternyata pada yang kali ke-1000, lampunya akhirnya nyala. Begitu juga Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama yang saleh yang memiliki ilmu yang luas. Waktu di pondok lari dari pondok. Tapi kemudian ketika dia lari, kemudian hujan turun. Dia mampirlah ke sebuah rumah warga. Lagi mampir itu, dia memperhatikan air yang turun dari langit ke bumi. Sampai matanya tertuju kepada sebuah batu yang berlubang besar. Ya, berlubang karena ternyata dilihat air itu jatuh terus pada titik yang sama. Maka dia bilang, kalau batu aja yang begini kerasnya bisa bolong sama air yang lembut, masa iya sih otak manusia kagak bisa mencerna apa yang disampaikan oleh guru. Dan inilah yang kalau kita katakan dalam konteks ilmu, nggak pernah ada berhenti untuk belajar ngaji. Makanya nggak ada istilah alumni pengajian. Ya. Tapi kalau sekolah ada alumni sekolahnya. Ya. Kalau kita kemudian pernah masuk penjara, ada istilah mantan napi, tapi nggak ada mantan pengajian. Ya. Justru bagaimana sekarang kita ngajakin? Karena bukan seberapa tajam pisau yang kita gunakan, ya, tapi seberapa sering dan usaha yang kita lakukan agar kita bisa mematahkan sebuah batang pohon. Ya, kalau di filmnya itu dicontohin sama itu guru, ya, pisaunya pisau karatan. Tapi aneh nggak bilang otak ente pada karatan, gitu enggak ya. Jadi pisaunya udah karatan, ya. Udah karatan, tapi ketika dipukul semakin kencang, semakin hebat, maka setelah itu batang pohon itu pun pecah. Maka ikhwan sekalian, yang namanya ilmu itu akan menjadi sebuah kemuliaan ketika memang dilakukan kesungguhan. Tapi kalau kita tidak bersungguh-sungguh, jangan mengharapkan kemuliaan itu ada pada diri kita. Makanya nggak sedikit kalau orang ngajinya setengah-setengah, ilmunya suka salah kaprah. Karena pas di tempat ngaji dia dengar, yang penting kata ustadznya, ambil yang baik-baik, tinggal yang jelek-jelek. Giliran dia terawehan, dia ingat kata ustadznya dulu.
ambil yang baik-baik, tinggal yang jelek. Dia lupa, waktu kesini tadi pakai sendal yang mana. Tapi begitu dilihat ada sendal yang bagus, apalagi kelihatan baru, padahal itu puja ustadznya, dia jangan ambil katanya. Nah, ikhwan-akhwat sekalian yang dirahmati Allah, jadi intinya melalui bulan Sya'ban ini, mudah-mudahan kita punya 5 hal itu tadi. Dan satu hal sebelum penutup adalah, mari kita jadikan bahwa bulan Sya'ban ini juga memiliki banyak peristiwa besar. Sedikitnya yang pertama adalah peristiwa turunnya perintah menunaikan ibadah puasa. Sya'ban 2 Hijriah. Yang kedua, peristiwa bagaimana kita kewajiban menunaikan zakat. Ya. Dan yang ketiga adalah peristiwa umat Islam harus berhadapan dengan para kaum kafir Quraisy saat itu yang kemudian pecah pada 17 Ramadan 2 Hijriah, yakni Ghazwah Badar Al-Kubra, atau kita kenal dengan istilah Perang Badar. Dan yang keempat pada bulan Sya'ban 2 Hijriah adalah peristiwa berpindahnya kiblat pada saat Rasulullah tanggal 15 Sya'ban, yang dimaknai nisfu Sya'ban. Rasulullah salat tadinya menghadap Baitul Maqdis. Turun kalau tidak salah surat Al-Baqarah ayat 144. Kemudian Allah tahu bagaimana kegalauan hati Nabi, maka kemudian dipindahkan kiblatnya bukan lagi kepada Baitul Maqdis di Palestina, tapi ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Maka ikhwan akhwat sekalian dirahmati Allah, ini adalah 4 peristiwa besar yang terjadi pada bulan Sya'ban. Maka paling tidak kita memaknainya pada saat bulan Sya'ban ini, kira-kira peristiwa apa yang bisa kita torehkan sebagai sebuah prestasi. Minimal kita harus punya target. Puasa besok, apa peningkatan amal ibadah kita? Kita kalau kerja punya target KPI. Bahkan kalau lolos KPI-nya, bisa jadi best agent. Best agent kemudian bisa punya peluang aktif di ICCA. Kalau menang, bisa jalan-jalan. Alhamdulillah, yang bicara udah nyampe ke Beijing. Ya. Kenapa? Ya karena pada prinsipnya, segala yang kita usahakan, pasti itu bisa terwujud. Asalkan kita ada kemauan. Tapi pertanyaannya, pernah nggak kita buat target ibadah kita? Pernah nggak kita buat rencana bulan Ramadan besok, aneh mau khatam 10 kali? Ada yang pernah kayak gitu apa enggak? Kalau dia dari depan wajahnya meragukan. Termasuk juga qiyamul lailnya, termasuk juga aktivitas sedekahnya. Jangan kalau giliran yang laki-laki, ya, kalau sedekah itu udah suka misahin ya. Belah kanan naruh buat sedekah, nanti kalau kedatang ke kotak infak itu 2.000 ya. Tapi sebelah kiri buat beli rokok 10.000 ya. Maka begitu dia lagi dengerin khutbah yang dibawakan oleh khatib, karena khatibnya membawakan dengan amat sangat datar begitu ya. Jadi khatibnya baru assalamualaikum, dia jawabnya bismika Allahumma ahya wa bismika amut ya. Setengah sadar. Maka begitu ada kotak infak ya, karena diketok bangun. Akhirnya begitu dia ingat, akhirnya dia masukin bukan yang sebelah kanan, masukin yang sebelah kiri, masuk. Nah begitu dia selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya dia cari tuh ke kantin, pengen beli rokok. Pas dilihat, astagfirullahaladzim, ini uang beli rokok udah masuk ke kotak infak. Nyesel luar biasa. Jadi dia nyesel infak lebih gede daripada uang rokok dia. Nah ikhwan akhwat nih, kalau udah modelnya begini, kita nggak punya target ibadah. Maka sedekah kita besok mau menyantuni berapa anak yatim, mau ngasih buka puasa berapa orang tiap hari. Pegawai Indosat, Ustadz kan gaji kita sebulan, masa ngasih tiap hari? Nggak ada yang nggak mungkin kalau kita punya kemauan. Siapa tahu kita asal banyak dan istiqomah, Allah ganti yang lebih banyak lagi. Amin. Karena walaupun hanya dengan sebutir kurma dan segelas air, maka dia akan dapat pahala orang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang puasa. Maka ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, sebagai penutup, perbanyak doa agar kita dipertemukan dengan Ramadan. Ya. Maka di antara doanya adalah Allahumma barik lana fima rozaqtana. Itu doa makan, udahannya udah makan tuh ya. Yang mau makan itu baca doa gitu. Tapi yang kita baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'banan wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, berkailah kami di bulan Rajab, di Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan suci
Ramadan. Maka harapan ana secara individu sebagai seorang sahabat, mudah-mudahan yuk kajian Islam Ramadan yang digelar oleh panitia Ramadan, nih minimal 20 orang yang hadir hari ini sebelum Ustadz datang udah nyampe duluan di tempat ini. Setuju apa enggak? Ya, target ibadah kita salah satunya datang lebih awal di majelis ilmu. Setuju apa enggak? Sehingga andai kata ustadznya berhala kan ada di antara antum yang menggantikan. Ya kalau misalnya ustadz saya kan nggak bisa ceramah, pimpin baca Quran. Makanya besok Kaisar itu kalau bisa, kalau ustadznya belum datang, pimpin sama-sama baca Quran. Ya. Ustadznya nggak datang, baca Quran juga udah dapat. Ya. Jadi insya Allah nanti ini masukan juga buat panitia Ramadan karena kita udah mengalami beberapa kali Ramadan. Semuanya kalau yang datang ke majelis ilmu, besok kita datang bawa Quran, bawa handphone yang agak canggih dikit. Buat apa Ustadz handphonenya? Kalau Quran udah tahu gitu kan. Ya buat nyatet. Kalau sekarang katanya nulis di kertas udah nggak zaman. Ya. Kita punya gadget isinya lagu semua. Ya. Ya kalau udah lagunya mending lagu yang biasa-biasa, lagu yang aneh-aneh juga ada di handphone kita. Gitu. Tapi giliran tulisan-tulisan kebaikan kita nggak pernah edit. Ya. Maka mungkin inilah yang bisa Anda sampaikan. Sebenarnya pengen memperpanjang kalam, tapi karena kita tadi juga mulainya terlambat dan mudah-mudahan esok hari kita bisa memperbaiki. Jadi ada sekali lagi dan pada saat tarhib mari kita ramaikan. Yang mungkin insya Allah nanti lebih lengkap apa yang tadi saya sampaikan ini akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Dr. Azami Samin Jazuli. Dan sebelum kita menutup pertemuan kita siang hari ini, sekaligus juga saya mengingatkan ya kalaupun misalkan besok ada yang mau melakukan nisfu Sya'ban, maka niatkanlah semata-mata karena Allah dan ikutlah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang kedua, kalau yang masih punya utang puasa, bayar utang puasanya. Ya, bagi akhwatnya nih udah beres semua? Udah beres, kelihatan dari depan beres semua emang ya. Ya, tinggal jodohnya aja yang belum beres di sebagian ya. Insya Allah mudah-mudahan di Ramadan Allah kasih pangeran impiannya ya. Apalagi di sini ikhwannya juga banyak yang masih jomblo ini ya. Tapi mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Nggak ada pertanyaan ya Ustaz Akbar ya. Kalau alhamdulillah setiap kita ngisi beliau mulu nih MC-nya ya. Ya mudah-mudahan kayak misalkan Agus Idwar sama almarhum Uje ya. Cuma alhamdulillah Agus Idwarnya masih, Uje ya alhamdulillah udah wafat gitu ya. Nah jadi kalau bisa jangan sering-sering ya. Siapa tahu nanti geseran gitu, ternyata moderatornya duluan yang dipanggil sama Allah gitu. Tapi ikhwatillah rahimakumullah ya, terakhir kita doa sama Allah ya, mudah-mudahan apa yang menjadi pertemuan kita siang hari ini Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan kebaikan dan Allah berikan keberkahan. Ala hadhihi an-niyyah wa al-ikhlas al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi sahabati radhiyallahu ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wahai Allah, jadikanlah pertemuan kami pertemuan yang penuh barokah. Jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang lepas dari segala dosa dan maksiat. Jangan Kau keraskan hati-hati kami yang berkumpul di tempat ini ya Allah. Lembutkan hati-hati kami dengan ikhlas, syukur, sabar, tawakal, ridha terhadap apa yang Kau karuniakan kepada kami. Maafkan segala dosa yang pernah kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Allah. Jangan Kau biarkan noda-noda dosa itu tetap ada walaupun sesaat lagi Ramadan akan menghilang di dalam kehidupan kami. Roh maafkan pula segala dosa dan kesalahan yang dimiliki oleh ayahanda dan ibunda kami ya Allah. Ampuni keduanya sebagaimana dan berikan kasih sayang kepada keduanya sebagaimana mereka telah memberikan kasih sayang itu kepada kami. Jika ada salah satu atau kedua yang telah Kau panggil, lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisabnya dan angkat derajatnya di tempat yang terbaik di sisi-Mu. Rabbana, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah rumah tangga kami cahaya fid dunya wal akhirah. Dan apabila di antara kami ada yang belum memiliki pasangan, anugerahkanlah pasangan yang salih al-salihah. Yang belum memiliki keturunan, anugerahkan keturunan yang salih al-salihah. Rabb, jadikanlah keberkahan di mana kami mencari nafkah di tempat perusahaan ini ya Allah. Jadikan kami bagian dari ahli syukur ketika kami dapat melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan mencapai prestasi setinggi-tingginya ya.
Namun jadikan pula prestasi ibadah kami di Ramadan nanti lebih baik daripada prestasi Ramadan yang pernah kami torehkan di Ramadan yang lampau. Rabb, kami rindu untuk bertemu dengan Rabb. Allahumma ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikan kami dalam bulan suci ini. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini, sampaikan kami dalam bulan suci. Allahumma ya Rabb, jangan kau wafatkan kami kecuali dengan kebaikan husnul khatimah. Rabbana, andai kata engkau tidak mengijabah doa dan harapan kami, kepada siapa lagi kami akan memunajat? Penuhi segala doa dan harapan kami. Istiqamahkan amal-amal kami ya Allah. Tambahkan khusyuk dalam ibadah salat kami, dan berikanlah kesungguhan kami di dalam rangka memahami ilmu agama ini. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Gerakan hati-hati saudara-saudara kami yang belum tergerak untuk hadir di majelis ini ya Allah, sehingga majelis ini akan senantiasa mendapatkan keberkahan di sisimu ya Ilahi, dan memantaskan kami untuk bersanding dengan Nabi-Mu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih untuk kajian kali ini. Sampai ketemu minggu depan, hari Kamis dengan jam yang sama. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.